What's up, Bori? Welcome back to Jakarta SBD Official with the house Grand Man 19. Ahmad 721. Yeah. I'm back again, man. Yeah, listen it. Mantap. Hari ini kita kedatangan tamu lagi Dari luar Dari kali luar. ini, Bang. Buat First time perdana nih. ya. First time tamu dari luar, dari sekolah. Bisa dibilang pada tahun lalu bebuyutan lah, Bang. Rival dari 29 Reduskra hari ini. Boleh perkenalan Bang? Dari SMP, sekolah di Dari mana? ini sebelumnya terima kasih dulu nih buat Bang Tirek ya kan. Oh, iya, bener, boleh. Udah mau hadir di channel SBD Official untuk orang pertama lah dari sekolah luar bisa dibilang. Walaupun udah kenal ya. Jadi Boleh, perkenalkan, nama gue Ricky Rahmatibo alias Direk. Gue di SMA 29 Jakarta Selatan. 29. Tapi nih kan waktu itu gue pernah nonton lu nih, Bang. Iya. Katanya lu dulu sempet pengen masuk Subud. Iya nih, jadi gue ceritanya kenapa gue bisa masuk Subud. Ya pertama kali kenapa gue impian gue masuk Subud. Jadi lingkungan gue di rumah gue ini memang anak-anak Subud 28 semua. Jadi gue terinspirasi dengan Subud 28. itu doang. Tapi lu sempet daftar apa gimana? Sempet, udah mulai daftar kok gue. Udah mulai daftar dan gue ketemu teman rumah gue sampai kok. Dan ceritanya gue ketemu di situ kan celana gue ngantung gitu ya, gaya STM Dari biasa. STM. Nah, habis itu gue dateng, terus habis itu gue pengen masuk, niatnya kata ibu gue tuh AP, Perhotelan. perhotelan. Yes. Nah, habis itu gue baru masuk, kan itu cek dulu, cek fisik ya. Iya. Kayak seperti Tes psikologi. Psikologi. Nah. Nah, pertama kayak gue dites kayak ukuran tubuh kita tingginya. Yang kedua psikotes untuk mata, dan mata gue itu kebetulan waktu itu nggak buta warna, Bang. Warna. Iya. Jadi gue nggak dapet di situ tuh, Bang, di AP, dan gue dipindahin ke PS. Nah, kan PS itu sosial, Bang, ya, setahu gue. Sosial kan. Nah, abis ke sosial itu, nah gue mikir-mikir dong, dan gue gitu kebetulan sama orang tua gue. Gue mikir-mikir kayak ngobrol dulu lah ke orang tua. Ngobrol ke orang tua, gue bilang, "Bu, ini gimana kalau masuk PS sosial?" Kata ibu gue, "Jangan." Kenapa tuh emang? Ya karena memang target gue di AP aja, karena lebih efektif gitu menurut gue daripada di PS sosial. PS tuh sosial kan ya? Sosial. Nah, Pendapat keluarga lu tuh ya? pendapat keluarga gue, dan gue baru keluar dari pendaftaran AP itu, gue langsung ditanyain guru BK. Gue inget banget, "Kamu jangan bandel-bandel ya, kamu calon dikeluarin nih di sini." Depan orang tua gua, Bray. Oh, berarti- Ya, gua di situ gimana ya? Berarti muka-muka lu tuh udah dicap banget, Rek. Wah, kacau. SMP gua dicap banget kayak gitu. Gaya-gaya mungkin dari Setelan kali. perilaku gua sama perilaku. style gua ya enggak. Kelihatan jadi Wah, ini bakal jadi biang nih kayaknya nih. Mikir gitu kali ya. Oh, mungkin kita bisa cari ya cuplikan-cuplikan dari style-style Tirek dari zaman SMP ya. Iya, Ya ada fotonya. Tunjukin kalau emang dia pas SMA-nya itu udah ngegambarin guru-guru tuh, wah nih bocah dari SMP nih udah sedikit Bronx banget nih, style-stylenya udah STM banget. Bro, apaan tuh, Bang? Bro. Bocah kayak kriminal abis. Style-stylenya suka-suka gue. Ya, bener. Bener-bener gitu-gitu aja. Itu dari kecil emang setelan lu gitu, Bang, apa gimana? enggak, ya sebenarnya kalau style itu menurut gua dari lingkungan Lingkungan. sekitar sama ya temen-temen dekat lah. Iya. Itu buat gambaran mindset kita sebenarnya. Ngaruh banget sih ya. Ngaruh lingkup ya. banget memang. Tapi nih, Bang, kan nama lu cukup ini juga nih ya di Reduskra, Bang. Tirek Reduskra. Nah, kenapa sih, Bang, nih awal mula nama lu bisa naik nih menurut lu, Bang? Ya, gua nggak tahu ya itu ya. Menurut gua kayak itu, menurut gua itu bullshit, men. Ya nggak? Bullshit. Kalau kita dibacokin sama orang segerombolan juga pasti kita mati-mati juga. Benar. Iya, sebenarnya kita ini aja sih, harus licik sih sebenarnya. Licik. Kalau emang lu ngerasa orang itu kebal, mungkin biar lu kurang tajam. Bener banget, Bang. Jadi gitu, Bang. Kayak menurut gua kalau lu sengaja dibacok nggak ngapa-ngapa, mungkin lu di situ posisi lagi pakai sweater dan lain-lain, atau seperti apa.
Kecuali mungkin kalau misalkan memang Beru tuh di sabetnya beda bang. Kalau di sabet kita ribut kan sabetnya ngasal, bukan kayak sabet serut-serut gitu kan. Kalau kita digini-gini nih ya pasti mati bang. Kalau misalkan sabet gini dong kan cuma benturan aja gitu bang. Nah gue kebetulan tuh dulu kalau tawuran tuh memang gue pakai sweater mulu bang. Itu adaptasi gue supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Walaupun terjadi, tapi seenggaknya meminimalisir. Iya benar. Bener. Begitu bang, minimalisir. Kayak seenggaknya gue pernah kejadian waktu itu gue dibacokin. Nah posisi gue dibacokin itu gue pakai sweater sampai leher gini bang, sweater Double leher gini. Enggak double. Memang gue udah sengaja gue pakai sweater sini. Dan posisi gue kena di sini nih bang. Di sini masih ada bekasnya. Oh iya, ada bekasnya. Nah, ada bekasnya nih bang di sini posisi gue. Gue dibagi, untung sweater gue di sini bolong juga bang. Berarti kan di sini ada penahanan dong. Nah di situ gue kayak berpikir wah ternyata tuh sweater tuh kayak berpikir gue kayak sweater tuh memang Membantu ya? membantu gue juga. Buat Bukan daya kayak tahan. berpikir kayak orang tuh udah berpikir wah di situ gue wapak apalah gue bilang bego lu ya nggak bullshit semua wapak ya. Gue kalau dibacokin lu rame-rame gue mati juga lah. Bener. Bukan ribut individual. Kalau ribut individual ya lu face to face kayak fighting gitu, kayak pukul-pukulan. Nah kalau di sini kan posisi gue memang tawuran, jadi tawuran itu memang harus saling kompak, saling membantu. Kayak gue posisi misalkan sumpah sama gue ribut di saat gue ribut rame, musuhnya udah rame banget, gue tahu nih musuh rame kayak gitu. Nah gue gambar dulu, misalkan musuh rame ini gue gambar dulu, misalkan gue lihat dulu anak-anak gue ini berapa orang, misalkan perhitungan dulu, misalkan 10 orang, wah gue bilang jalannya gede nih, nggak mungkin naker gak nih, gue bilang oke, misalkan lawan sekolah cemen, gue nggak mikirin kayak sekolah cemen atau seperti apa ya, yang penting gue berpikir di situ ya buat sanggup gak gitu, karena kan nggak mungkin kalau kita ribut malam di situ memang bocah itu murni atau seperti apa kan. Oh iya benar. Gambling dong gua kalau misalkan nyerahin diri gua. Kalau di jalan lebar gitu pasti gua tarik gang kecil, gua speak dulu. Soalnya gua speak kabur, gua ke gang kecil. Soalnya dia juga gini, Bang. Redus Krai itu mulai naik itu karena dia ibarat katanya udah mulai ikut ngajak orang-orang itu buat ribut malam. Itu kalau gua lihat-liatin suka jalannya malam dia Redus Krai juga. Katanya juga awal-awal tahun lalu tuh bang ya, 13, 14, 15 tuh nama Reduska tuh di Velbak lagi gempar-gemparnya gitu untuk dunia SMA ya. Tapi ketika lu kelas 1 nih bang, itu kan maksudnya awal-awal gempar lah nama KR. Ada nggak sih bang tataran-tataran dari abang kelas nih, seorang Bang Tirek nih? Iya, kalau menurut gua tatarannya sih biasa aja sih. Kalau di situ karena kebersamaan kalau di KR itu memang kebersamaan dan juga memang bagusnya di KR ini memang dia kestruktur. Setiap hari tuh memang hari Jumat ini memang kita mengadakan namanya Koljum. Namanya itu kolekan Jumat. Udah gila gak? Sampai namanya kestruktur, sampai namanya Koljum, kolekan Jumat. Kegunaan uang Koljum itu kegunaannya tuh untuk apa menurut lu? Wah, alik. Itu kegunaannya buat nongkrong, buat tawuran, buat beli BR. Sama-sama ya. Itu sama-sama. Bener-bener. Gimana gak ke struktur kayak gitu siap terus, makanya kalau sekolah kita kayak ibaratnya kalau masalah bayar tuh udah no problem lah. Udah pasti tinggal beli di Bayoran aja karena memang ada kolekan Jumat ini. Kalau untuk di hari Jumat, ya enggak? Makanya kalau kalau gue di KR kita ulang tahun kapan? Setiap hari Jumat. Gue mau seperti itu terus. Setiap hari itu. Jadi kalau setiap dia jalan KR itu makanya bocahnya bahagia mulu karena ada itu dia kolekan Jumat itu lancar jaya. Jadi emang kolekan Jumat ini memang kalau menurut gue ke struktur dari kelas 3 gue ya. Memang dari kelas 3 gue main ke struktur kayak dalam arti memang kolekan Jumat ini kan kelas 1, kelas 2 tuh yang dikolekin, kelas 3 nggak dikolekin. Dan kegunaan uang ini tuh memang buat beli aqua, kegunaan buat nongkrong-nongkrong dan lain, beli gorengan. Buat orang-orang yang basis lah ya. Buat nongkrong tim-tim berantem lah. Iya. Abis itu memang kita kalau bisa nggak ada bayar, memang kita beli selalu di Bayoran. Sebelum ribut beli dulu. Jangan ada yang ngajakin nih, bayarnya dikit, ya gue beli dulu. Duit ada ya. Kan. Terus mentang-mentang sekolahnya deket Bayoran, Pak. Beli BR di Bayoran. Alik. Tapi kalau gue boleh tahu nih, kalau kolekan SMA berapa sih itu? Kelas 1, kelas 2 tuh bang? Iya, sebenarnya sehari sih cewek cowok pasti ngasih setiap hari Jumat itu. Kalau misalkan satu kelas ini isinya 40 murid.
40 murid ini mungkin ya sekitar 60% lah mengasih. 60%. Ya karena kita tidak menganjurkan untuk lu akan ngasih kayak gue kriminal gitu, enggak. Pemaksaan lah ya. Pemaksaan enggak secara pemaksaan. Berarti kayak kesadaran memang mereka kesadaran dari sendiri-sendiri sendiri-sendiri. Udah pasti ya lah 2.000 rupiah bro, ya nggak? Itu dalam satu hari tuh satu kelas. Enggak, setiap Jumat. 60% Setiap Jumat bro. 60% dari. Wow, gede coy. Ya 60%. sekitar pokoknya 40.000 lah per kelas. Dikali 7, 210.000. Untuk kelas 2 sama juga 210.000. Jadi total 420.000 dalam seminggu untuk di hari Jumat. Manajemennya. Total kolekan semua. Satu Ali. kelas ya, belum satu angkatan itu ya. Itu dua angkatan bang, Dua angkatan. 410.000. Itu belum tentu ada yang los ya, kayak dalam arti itu kita patok dengan rata pukul aja, pukul rata aja lah. 420.000 itu hal yang harus wajib. Itu 420.000. Kalau jumlahin berapa tuh? Setiap minggu aja lu hitung-hitung bang, 2 juta sebulan nih. 2 juta sebulan. Makanya dia pada giro-giro banget tuh ribut malam. Jadi buat hampir semua sekolahan sih ya, yang manajemennya canggih dan dia ketata sama alumninya, kelas 3-nya, rangkul adik-adik kelasnya yang nggak pernah putus nih jalin silaturahminya, pasti sekolah itu naik namanya. Karena minimalnya ya dia itu ngebangun suatu terorganisasi dengan jelas gitu. Jadi orang mau nongkrong seneng, mau nggak ikut nongkrong atau nggak ngebasis juga seneng, cuman dia ada kontribusinya buat yang lain, ya kan? Sama sih ya, nggak beda jauh sama 28. Cuman beda dikit lah. Beda dikit. Dia- Duitnya banyakan dia ya. Beda satu angka bang. Dia kebanyakan dia. Yang begitu juga lah. Kan kalau SMA mah semuanya kan kontribusinya lancar dia. SMA. Nah tapi nih, ketika lo masuk KR nih, Bang, kejadian awal lu masih inget nggak Bang? Awal-awal bener-bener first time lu ribut nih ikut sekolah SMA nih. Ini jadi gini. Kalau mungkin jadi kalau misalkan anak Busman ini kemungkinan nih banyak anak mistik sama anak-anak luar ya. Ya kayak Wijaya atau Fales atau Slayer gitu. Kayak menurut gue tuh mereka semua kan tahu lingkup di situ karena memang SMA 29 ini di daerah mistik juga kan, kebayang nama zonanya memang zonanya. Jadi dia tahu kayak sekolah-sekolah lawan dong, bisa ngegambar lawan. Dan posisi gue kan dulu Jauh. memang jauh dari SMA 178, SMP 178 ke SMA 29. Ibarat kata Jakarta Selatan pinggiran ketemu di sana, gue nggak tahu lah orang-orangnya. Jadi Pantesan ya. gue peduli setan jadinya. Cuek aja gue kalau bisa kelas 3 gue ngomong ribut sama siapa, gue bilang ya udah gas terus gue gituin. Jadi pertama kali pakai celana SMP semua gue ditatar nih sama misalkan mau ribut juga Patra, terus gue bilang jadi terus gue bilang gitu ya kan. Ya namanya gue nggak tahu Patra mana apa mana. Soalnya gas aja. gue bilang ini kok bocah-bocah takut banget. Gue bilang angkatan gue bilang gue bilang kayak kan gue nggak ngerti dong musuh-musuhnya tuh siapa karena dia kenal memang lingkungan dia ya kan, gue nggak tahu apa rival dia, gue nggak tahu kan. Nah posisi di situ ya gue ditanya sama kelas 3 gue berani gak lu ya, gue bilang berani lah. Ya maksud gue takut. Terus kelas 3-nya apa tuh? Ya dia pertama ya ketawain gue ngeremehin. Tapi Ya, tapi jadi gue sekali berantem gue bilang wah gue lempar biar gue bilang wah ini segini doang, gue bilang gitu ikut SMA. Gue kayak berpikir wah ini ribut SMA ditempel dikit kabur. Kabur pasti karena emang di KR ini memang ributnya rapet. Jadi kayak misalkan gue berpikir wah ini mah cemen, musuhnya cemen, memang cemen dalam arti kalau ketemu SMA tuh bukan lawannya KR. Widih, ngeri banget. Kali. Nah, SMA bukan lawannya KR. Lu pernah ketemu STM Bang? Hah? STM pernah Ketemu gue STM Bonjer lagi ulang tahun. Bonjer. Lagi ulang tahun, gue lagi di depan sekolah nih, balik ke sekolah nih. Lu kelas berapa tuh Bang? Gue kelas 2 gitu bang. Kelas 2. Jadi gue kelas 2 nih, Bonjer ulang tahun alumni nih bang, pakai sarung tangan, pakai masker gitu-gitu. Dia udah nunggu di terowongan kayak gitu kan. Gue berpikir wah anjing nih siapa nih, gue bilang rokes banget, tiba-tiba langsung nyiramin air kelas gue, air ke anak-anak gitu bang. Gue bilang wah anjing nih orang nih. Abis itu posisinya langsung gue ributin tuh bang di situ. Kosong. Enggak lah pakai BR, kan BR gue ada kumpet-kumpet. Oh ya, yang setahu gue ya, karena gue emang udah zona gue di situ juga, dia tongkrongannya deket banget sama sekolah, makanya gue pikir kok
gurunya kok nggak ada yang pernah geledah atau ini. Dia kalau udah diserang kapan aja dia ready banget, ready mulu. Wah memang makanya dia jadi salah satu rival Subud juga nih dia nih. Nah di sini dia diserang di depan sekolah aja dia masih ngelawan. Bawa BR lagi. Bawa BR orang kan apa adanya aja ya. Polisi Bonjer tuh nungguin di bawah terowongan, jadi sekolah gua di sebelah kanan tuh udah terowongan gitu bang. Anjing gua pikir kayak kan, wah anjing rame banget nih, gua bilang pasti ulang tahun nggak mungkin dong murni ya nggak. Iya. Bullshit kalau dia ngomong murni ya nggak, pasti apalagi STM ya nggak. Ada aja kan. Ada aja orang-orang Ada alumni aja. siapa aja yang ikut yang namanya lagi ulang tahun. Iya, bener. Kita nggak ada yang tahu. Posisi gue pikir wah mati nih gue. Gue ributin tuh bang, dijebolkan tuh ke dalam. Gue pikir nih dia mancing doang nih. Tapi pinter sekolah gue ini kayak bocah-bocah itu enak satu suara gitu bang. Satu komando. Oh mantap banget, Komandan Dono tuh. Gua ributin nih, gua ributin bang ke bawah, ke terowongan kayak gitu. Dia udah, wah, buset di sini tuh udah kayak gaya STM dah bang. Wah, udah bener-bener tuh ribut tuh, wah pakai CR semua depan. Goyang-goyang semua ya. Gua udah goyang-goyang kayak Gua gini. tuh lagi suka banget bang. Wah, di situ kan gua seru, gua bilang wah. Bang, tapi nyanyi selatan Hah? udah ada belum di situ? Itu udah ada. Udah ada. Karena gua kelas 2. Nah terus habis itu kan dia majuin wah gaya-gayanya udah wah udah pakai gaya setelan, udah kayak setelan dong. Iya. Jakarta Barat ya tuh ya kan, pakai tas begini ya kan, sini CR ya kan, Celana gombrong. gue bilang majuan dikit dia nggak berani majuan dikit, gue bilang jangan nyiramin air kelas doang, gue bilang nggak, gue diemin, akhirnya alumni gue berturun semua bang, akhirnya tuh berantakan tuh Bonjer, sampai turun ke bawah. Tuh alumni lu ikut tuh bang. Tapi alumni gue ikut bantuin lah, Oh, iya. ya gue diserang, Diserang mau nggak mau ya. mau nggak mau dibantuin. Cuman gue di situ gue suka banget bang sebenarnya dari gaya-gaya STM tuh cara ributnya tuh buat joget-jogetnya. Asik dia. Jadi buat dilawan kita wah, goyangnya itu bang, yang kagak nahan. Pas kita tempel nih. Enggak, karena kalau di STM ini memang gue lihat ya, kalau gue gambar nih ya, dia ribut satu-satu bang, sosok elon. Gue bilang sini majuan dikit, karena kan gue rapat batu, gue bilang sini majuan dikit, dia kayak bego aja gitu. Kayak mikir gue anjing lu bego banget, kayak dalam hati gue kan begitu anjing. Gue musuh gue rame, ini temen gue rame di sejajar kayak gini. Dia sendiri Sosok elon, iya gue bilang majuan dikit sini, gue bilang majuan dikit, selalu gue gituin pasti bang. Biar gue nggak bakal gue keluarin, gue umpetin sini majuan dikit. Kalau dia majuan dikit nih langsung gue sabet-sabetin pastinya. Tapi dia nggak berani maju dikit, wah kertas gue cemen nih dia nggak. Dia bego nih, udah buang napas dari terowongan lari ke atas ya nggak. Gue ributin, langsung jebol dia bang. Jadi sebenarnya STM itu masih gaya ributnya itu gaya ribut lama men. Ini bener gak sih? gaya ribut. Ya kan zaman itu udah berubah, bener gak sih? Kalau Zaman kita udah lihat berubah. zaman udah berubah dari gaya ribut dulu, gaya ribut sekarang, dan anak-anaknya sekarang yang buat ribut itu kayak SMA 29 itu kan mulai naiknya itu dari yang tadi lu bilang kan, dari 2013, 14, 15, 16 itu udah mulai berani nih. Ya kan udah mulai nunjukin nih. Dan di situ kan ngebuktiin buat kualitas-kualitas orang-orang yang pelajar-pelajar sekarang itu SMA lebih wani, lebih berani buat lawan STM-STM ya nggak sih? Iya. Dengan gaya ributnya dia yang sekarang, dengan gaya ribut STM-STM yang gaya dulu, tetap joget, tetap nyanyi yang gaya ribut bantal satu, dan sekarang kalahnya itu sama orang yang Ya, kayak orang strategi. sholat, iya strategi, Iya. bener-bener kayak orang sholat. Wah ternyata ya itulah gaya-gaya anak-anak sekarang. Perubahan zaman lah ya. Iya, perubahan zaman. Ributnya udah tetap beda. Orang-orangnya yang dulu, gaya yang dulu tetap kalah sama orang yang ketiban sama masa yang sekarang. Tapi bukan orang-orang lawas bisa dikalahin sama orang masa sekarang. Cuman kita belajar aja dari orang dulu ya kan. Tetap sih. Dari situ bang, lanjutnya dari Bang Damen nih. Pertanyaan apa nih yang mau dikasih ke dia Tapi nih? ini, gue pengen tahu nih ini bang, yang lagu kan kayak nih Selatan. Nah itu dari zaman siapa bang sebenarnya? Itu memang kalau dari gue kelas 1 tuh dari kelas 3 gue bang. Kelas 3. Kayak misalkan 2013 berarti ya? kalau misalkan ribut gue di Pelbak, berarti misalkan gue nyanyiin pasti siapa suruh datang ke Pelbak, Oh, itu siapa suruh datang ke Gua Pelbak. pernah dengerin yang lagu itu. Jadi kalau masih. misalkan sumpama musuhnya datang ke Pelbak, itu selalu gue nyanyiin siapa suruh datang ke Pelbak. Nah, selalu gue nyanyiin kayak gitu bang. Dan juga posisi di situ gue nggak pernah lari, karena memang tongkrongan gue itu memang deket Pelbak, gue nggak bakal lari. Gue nggak bakal lari kayak dalam arti gue diserang nih sama waktu itu ulang tahun, wah sekolah mana, Timur apa mana gitu bang. Ya menurut gue kayak Muhammadiyah Doski, iya ulang tahun Doski, Albes gitu bang ya. Itu tuh wah dia rusuh banget tuh bang, karena posisi gue dibatuin semua bang.
Nah posisi gue di warung, gue diem aja pura-pura cengok. Padahal bocah gue udah rame, gue diemin dulu. Ngali. Nah terus posisi itu udah rame banget karena memang kan kalau waktu itu kejadian itu maghrib. Jadi kalau maghrib itu di Pelbak kan memang kan macet banget tuh. Iya, parah. Itu membuat rusuh tuh dia tuh memang. Nah terus habis itu di situ gue berpikir wah anjing nih orang nih ya nggak. BR gue keluarin semua, gue ributin tuh bang, langsung berantakan dia, terus langsung gue ditepukin tangan sama orang-orang yang memang ada kena macetan karena memang dia buat rusuh di situ. Posisi gue nggak tahu, nggak cecetan, nggak apa-apa. Gak ada janji-janjian ya. Nggak ada janjian, tiba-tiba dia diserang. Ya gue Tapi serang balik. Emang Velbak dari dulu emang zaman jalur-jalur STM. Jalur-jalur STM dan di situ emang kalau ribut itu nggak ada misain selain ormas. Dia pada tepuk tangan kalau ada yang menang ada apa. Jadi tuh kayak orang yang ribut tuh semangat banget. Ya terbetulan ya gue dari zona-zona situ lah, nggak jauh lah dari wilayah-wilayah situ ya, gue makanya tahu banget dah dari. Jadi kalau kita ribut situ tuh ya udah kayak warganya tuh kayak seneng aja gitu ada ribut. Gue agak tahu. Cuman kalau buat sekarang mungkin udah beda zaman lah ya. Semuanya itu merasa risih gitu, mungkin buat yang negatif-negatifnya jangan ditiru lagi lah yang kayak gitu. Dia sekarang juga udah berkurang ya, udah berkembang zaman ya. Lagu itu juga pertama kali gangster datang tuh bang ya. Gue udah alumni, gue masih ikut-ikutan. Ya baru alumni, baru lulus Tahun 2 tahun lah ya. Enggak, baru lulus. Iya baru lulus Baru banget. lulus Baru gue. belum kerja. Iya, gue masih ikut-ikutan dah tuh. Gue masih ikutan, gue ke Barito tuh posisi. Gue calling-callingan sama SMA lain gitu. Tiba-tiba gue diserang. Gue posisi tuh lagi nungguin di Ponceri, gue inget banget tuh. Gue lagi kencing ya kan. Nah, teman gue motor Vespanya nih kayak didiemin di tengah bang. Gue tiba-tiba diserang situ kayak kampungan semua kan tuh orang-orangnya. Gue di kampungan semua, terus habis itu kayak motor Vespanya ini ditinggalin. Gue bilang tinggalin aja, dia kabur semua bocah-bocah gue bilang wah motor Vespanya kan sayang kan. Gue bilang mau gue dorong tuh bang sampai perapatan Barito dari Ponceri tuh. Baru keluar dari komplek gue dorong sampai sebelum perempatan. Woi gue teriak-teriakin dong angkatan gue tuh yang punya Vespa. Gue bilang motor lu anjing, gue bilang musuh motor lu gue yang jagain. Gue bilang gitu, ini musuh deket, musuh lu kejar gue bang. Akhirnya motornya gue standarin tengah. Abis itu gue ributin bang, jebol dia berantakan. Gue kejar sampai mana bunci tendean. Gue kejar bang lu. Enggak lah, sama bocah-bocah gue lah. Kalau sendirian gue Tadi mati. berarti balik lagi itu nolongin lu. Nolong, ributin lagi gantian karena posisi gue di belakang. Gue dorong motor, kunci ini pegang sama dia kabur. Ya gue serang motor lah. Iya benar. Gue bilang wah motor, gue bilang gue bego juga gue. Akhirnya gue puter balik, gue dorong tuh motornya sampai perempatan, sampai sebelum perempatan Barito tuh gue standarin di tengah-tengah motornya. Gue bilang ributin nggak, karena itu kampungan bang, rame banget bang. Itu zaman gangster Depok pada main-main ke Jakarta ya. Malam berarti itu. Malam banget jam 1 tuh jam 2an. Akhirnya gue ributin, dia berantakan tuh bang. Dia berantakan. Gue kejar sampai tendean. Akhirnya gue muter balik tuh karena posisi dia ada yang gue sayurin. Gue muter balik. Habis gue muter balik, posisi itu di Blok S ada yang nyerang lagi nih. Iya benar. Di Blok S ada yang nyerang lagi. Gue dinotopin bang dari gang-gang kecil nih. Bang. Gue bilang anjing. Gue udah rame banget bang. Tengah dipotong, wah jadi mencar tuh. Akhirnya dia gue press bang. Gue press tuh, wah itu gardu-gardunya gue banyak-banyakin bang. Gardu-gardunya gue banyak-banyakin, dia kabur semua kan tuh. Habis itu gue langsung cabut ke tongkrongan. Tapi korban ada di situ bang. Nggak ada. Yang bom molotov tuh. Iya dia kagak ada. Bocah gue nggak ada yang kena. Ya kebetulan di situ sebenarnya ada gua nontonnya. Gua tuh kayak radio bal men sebenarnya. Kalau ada ribut nih masih di wilayah-wilayah gua nih, masuk aja ke kuping gua nih ada yang ngumpul-ngumpul nih. Gua ikutin. Oh ternyata ini makanya gua mulai jadi rival buat Bang Tirek nih ya kan. Dia udah banyak ngerasain dah, mungkin salah satunya dia pernah ntar bisa kita ceritain ya kan. Udah sering ketemu Subut atau belumnya. Tapi sebelum itu nih dulu nih bang, ada sempat cerita nih KR sama adalah salah satu sekolah di barat nih. Ada pernah cekcok tuh sedikit tuh. Katanya sempat lu dicari-cari juga bang. Wah itu kayak menurut gua kayak lagu lama khusus sih, nyari-nyari. Gue bilang ngapain nyari-nyari anjir. Emang tuh awalnya gimana sih bang kejadiannya? Ya biasa di ulang tahun gue ributin dijebol mulu. Mau di sekolah gue pun, kalau Jakarta Barat ulang tahun pasti bersatu dia. Dia ribut di Pelbak nggak bakal menang. Akhirnya dia dongkol ngajakin gue di ini arah Joglo. Di arah Joglo juga berantakan juga bang. Dia ngebalikin lagi, tapi pas gue arah balikin, dia ngebalikin gue terus nih. Gue ributin terus di Joglo, jebol mulu dia sampai wah
Pokoknya berantakan mulu dia, nggak pernah menang. Arah-arah pos pengumben ya. Iya, arah pos pengumben tuh udah berantakan mulu, nggak pernah menang. Pokoknya sekolah barat sama sekolah air. Mulai dari angkatan-angkatan lu, dari Iya. atas-atasan lu ya mulai ya. Iya, karena pas kedua tuh, minggu keduanya itu posisinya gue udah baru lulus tuh. Setelah lulus, gue ini dong jaga-jagain adik kelas gue. Posisinya waktu itu gue lokit dulu. Waktu itu kejadian waktu itu adik kelas gue 2016 mau ribut sama sekolah barat. Gue lokit. Ternyata yang ribut buset, gue bilang, wah ini mah anak pang gue. Jadi Bukan kalau- anak SMA, ini mah anak pang Kalau semua. bisa gue jelasin nih, buat yang suka lu udah tua yang ikut ribut anak sekolah nih, bulu hidung udah keluar hidung, bulu ketek keluar Iya, baju. masalahnya itu udah piercingan, udah tatoan, wah gue bilang bronx banget lu mati juga nggak ada yang nyari. Mati gak ada yang jadi. Kayak nggak ada yang peduli, lu emang cocoknya mati aja gitu. Kali-kali. Tapi akhirnya gimana tuh bang? Ya akhirnya dijebol juga lah. Jadi juga tapi Jadi juga gue ributin terus. Orang dia ngajakin, gue kentang juga. Posisi waktu itu memang kentang. Kalau gue kentang, gue berantem tuh kayak jam 4-an pas lawan dia. Karena memang posisi gue tuh gue nggak mau dulu ketemu memang yang gue punya strategi. Ketemu yang memang gue punya ada jangkauan, ibaratnya gue ke kandang dia dong. Otomatis dia ulang tahun, tapi gue ke kandang dia. Ya gue berpikir kayak seperti kayak Nasi daging. wah, gue bilang ngasih daging nih ya nggak? Ya gue embet-embetin waktu dulu dong. Dia udah ngetek-tekin gue dari jam 11 malam tuh. Gue bilang, bocah-bocah gue jangan dulu dah. Lu delay dulu ya. Gue delay dulu, gue Iya, nyariin dulu bener. Jakarta Selatan. Tapi kalau udah kentang, udah jam 4, udah gak ada musuh nih, gue gas. Gue ready dah. Gue ready terus dah. Kalau bisa udah kentang banget, pasti otomatis kan wah udah kentang banget nih. Cuma satu doang musuh. Udah gue gas, gue jalan ke sono. Tapi nih KR kan punya banyak strategi ya bang. Iya. Kalau boleh tahu nih strategi yang diunggulin anak KR tuh apa sih bang? Kekompakan sama nyanyinya sih bang. Kekompakan emang menurut gue tuh yang paling Faktor lah ya. faktor Paling utama penting. tuh kekompakan sama ini bang, kayak sumpama kita udah kompak nih, itu sambil dengan lagu nyanyian kita sendiri, Iya, pastinya iya, kita, iya, yel-yel iya. kita. Jadi kita tuh kayak terpacu gitu bang, yang paling depan terpacu. Dan Kayak juga orang pramuka. satu sisi pertama memang kalau selalu kita nyanyi, di saat kita rapat kita nyanyi, itu BR selalu kita taruh di atas bang, sengaja. Itu kita tunjukin tuh yang pertama bikin ngedonin musuh doang. Damage-nya kenceng juga Di sih. match tuh. juga itu. Iya. Itu juga buat kayak berpikir sebenarnya gue nentengin kayak atas BR kayak gini sambil nyanyi itu sebenarnya cuma buat ngelihat kayak karakter dia musuhnya gimana nih tanggapannya. Mentalnya ya. Mentalnya. Biasanya kayak gitu kan buat nurunin down dia juga Down, karena BR gue tuh full mulu bang, gue selalu buat tuh BR full mulu. Nggak pernah kayak gue misalkan ribut posisi BR nggak ada tapi gue maksain, gue nggak Iya. pernah seperti itu. Gue bisa ngambil kesimpulan dah. Iya, gue lebih baik kayak gue lebih baik kayak gue Gak usah ribut ya? nggak tanggepin, nggak ribut karena nurunin citra gue dong. Ngapain gue nanggepin orang-orang yang memang gue udah popularitas nih ya nggak? Iya. Mau ngapain gue berantemin ya nggak? Sombong. Iyalah. Itu kan clear tuh ya Iya. awal sama selisih sama anak barat tuh ya bang. Iya. Ceritanya nah KR ini kan ibarat kata mengaku lah ya kan selatan siapa yang punya 29. Pernah nggak bang ketemu Subut tuh sebelumnya? Wah, itu dia ibaratnya kalau ketemu subuh tuh memang gue kayak dalam arti kalau diajakin subuh tuh ada rasa deg-degan, ada rasa senang juga bang. Iya. Iya kayak ibaratnya kayak wah ada lawannya nih, seru kayak jadinya kayak berpikir wah seru juga nih ketemu Subut. Gue selalu kalau Subut yang ngajakin kayak gue berpikir wah seru banget nih ya nggak? Karena ada fightingnya bang, nggak nempel gitu bentar-bentaran dicabut. Kalau Subut tuh pasti ya penontonnya tuh udah kayak udah kayak di nonton balap gitu. Udah kiri kanan tuh full. Udah nggak tahu tuh anak mana aja tuh yang nontonin tuh udah kayak wah udah kayak papan atas yang berantem. Iya. Papan atas 28 29 beda satu angka masalahnya bang. 28, Tapi menangan di angka gue bang ya. 29 masih menangan di angka gue. Iya, cuman ributnya kan kayak Tapi gue ributnya ya gue masih ya gue berpikir ya gue masih kalah yang pertama. Memang nama Subut ini memang di atas bang. Yang pertama kalau menurut gue kalau kita berantem sumpah mah kayak pihak sumpah mah mohon maaf nih bang ya. Sumpah mah pihak Subut 28 kayak ini memang nih anak-anak Subut nih. Dia ngomong kayak misalkan SMA 86 atau SMK Mataram gitu ya pasti dia jebol. Karena apa? Itu membuat mental-mental kayak teman-teman gue tuh wah Bikin lawannya wani siapa? ya? Cemen, lawan cemen. Jadi Iya, iya. mental tuh
kayak terpacu gitu. Kalau ketemunya wah subuh 28 udah pada lemes gini, gue bilang lu apaan pada lemes gitu kalau ketemu ya kan. Duh nggak usah lemes lah. Evan ini ketemu ini GPI gue gitu. Ketemu sekolah nggak jelas gue gitu. Sekolah nggak jelas. Ternyata nama itu damage-nya ngaruh juga ya. Ngaruh banget itu. Kayak misalkan lu udah papan atas nih, lu ketemu, pasti otomatis lu deg-degan. Gak mungkin orang berantem gak deg-degan. Pasti ada rasa deg-degan. Semua orang punya rasa takut ya. Iya pastilah. Kalau orang semua. Kalau memang lu kan di sini kan memang kalau ribut SMA itu menurut gue ya kenakalan remaja yang buat Evan aja. Iya benar. Ya kalau misalkan memang kalau aslinya kita mau perang-perangan sampai mati-matian itu ngerebutin kayak misalkan kita ngerebutin apa sesuatu ini kan negara ya kan sampai mati. Memang harus sampai memang mati ya kan. Ya. Itu memang udah ditanjurkan memang kita harus mati di medan peperangan. Jadi dari kesimpulan tadi sih dia merasa ribut itu hiburan buat dia. Tapi emang gue juga dari dulu emang ya dibilang gue suka gitu ya dunia perkontenan atau ribut gitu, tawuran lah bahasanya buat kenakalan remaja. Sebenarnya itu buat hiburan coy. Lu ribut buat nyenengin diri lu aja, cuman lu jangan sampai matiin orang gitu, atau jangan sampai lu juga punya korban atau sampai mati gitu kan. Kalau udah mati itu dijatuhin lu udah kriminal coy. Ya bener sih. Ya sebenarnya semua berantem kriminal tapi dengan diri sendiri sih. Kalau gua berpikir Evan aja. Gua enggak pernah kayak mau nyayurin. Gue gak pernah seumur hidup gue kayak ngebacok orang, kayak nyayurin. Gue gak pernah takut gue. Oh buat dari lu aja? Gue cuman kokang-kokang aja sebenarnya sih. Tapi kalau pura-pura aja, tapi kalau musuhnya benar-benar ngebagi gue, ya gue bagi balik. Benar. Soalnya dia mental petarung, berarti gue tarungin lagi. Kalau gue kokang-kokang dia kabur, berarti dia kabur, gue losin. Tapi kalau dia gue kokang-kokang, dia ngebacok gue, ya gue bacokin lagi. Berarti lu perlu dibacok dulu bang, baru kebales? Iyalah. Gue kayak gitu dulu, gue ngegambar tangan dulu yang majuin gue siapa. Tapi itu kejadian kronologi jelasnya gimana tuh bang yang ketemu Subut? Gue pertama kali ketemu Subut dulu di Blangwir. Di perempatan Rada. Itu ada kayak terminal ambulan gitu, makanya disebut-sebut Blangwir kan. Nah posisi di situ memang gue ngumpet semua, gue sengaja motor gue taruh situ biar masa gue banyak. Nah di saat posisi motor dalam komplek kan ketemu di lampu merahnya Radal tuh. Posisi gue di saat kalau ketemu Subut, misalkan gue nggak pakai motor, dia pakai motor semua, dia pasti gue berpikir dia berantakan, ya nggak? Gue salah, gue digerebek sahur duluan sama dia. Dia tahu aja masalahnya, gue ngumpet di mana dia tahu anjir. Punya banyak mana. Jadi kalau di situ ceritanya kalau Subut jalan itu, ya itu tadi dia bilang keluar nih kalau malam Sabtu malam Minggu lah khususnya ya, penontonnya yang mau lihat konten itu lebih banyak dibandingkan orang yang ributnya. Paling kalau tadi yang dibilang 28 29 itu kalau ketemu wah Subut nih, jadi banyak sekolah-sekolah luar yang dia pernah ribut sama KR, nyoba dia ngelihat sekolah lain ribut, jadi dia kadang justru ikut-ikutan juga buat ngebantai pas ketika wah KR kabur di ikut-ikut ngejar, diudek juga. Jadi gitu ya bang ya. Pas jalan dia ditemunya di dalam lagi, daerah kita juga lagi. Di situ banyak sekolah-sekolah yang bang lu mau ketemu di sini. Di situ pun gue lagi sama adik-adik kelas gue tuh kebetulan ya bang ya. Dan di situ pun juga gue ngeliat dia. Gue jadi buat ngarahinnya doang aja gue masih tetep disikat pak sama adik kelasnya dia. Alik gak tuh? Gue bilang wah ya udah gue adik kelas gue arahin lagi. Dan di situ penontonnya itu kalau gue bilang ya 40%-nya aja itu orang luar tuh nontonin semua. Jadi tuh kayak gladiator, ngerti gak sih, dalam ruang arena gitu. Wah gue bilang itu seru juga sih. Cuma buat kedepannya dikurang-kurangin lah ya kan buat konten-konten di luar itu. Soalnya di situ nggak ada blokis, nggak ada warga. Kalau ribut malam makanya nggak pernah ada yang misalnya itu takutnya ada korban itu udah pasti mati pak. Soalnya nggak ada blokis, nggak ada warga yang misahin. Sepi banget jalur, nggak ada kemacetan. Di situ mungkin SMA itu udah mulai kayak gitu ya kan, ribut-ribut malam. Dia nyari karena udah sore itu biasanya kan STM itu sore. Iya. Dan sekarang dia udah lari ke malam itu ke sore penuh pak, macet. Kita di Pelbak dia itu bikin huru hara aja ya kan, warganya nepukin tangan. Ya kan meriah banget ya kan. Lanjut pak, terusnya habis itu. Itu kejadiannya gimana tuh bang? Lu langsung gerebek apa ada lawan-lawanan tuh? Ya gue lawan-lawan dulu, pas digerebek adik kelas gue ngelawan, bang, gue nggak turun dulu sebelum gue nggak turun karena posisi gue kan waktu itu baru lulus, wah gue lihat tuh anjir,
musuhnya kok gue bilang nih bocah-bocah gue kenal semua, gue tahu semua orang-orangnya. Kok bukan anak Subut nih yang musuh. Nah itu posisi waktu itu ada anak kampungan, gue tanya lu bocah mana? Dia ngomong pakai alamat Subut. Gue udah masuk Subut 28 nih bang. Anjing, gue bilang lu gara-gara ada anak Subutnya lu begini ya nggak? Kalau nggak ada gue sikat juga lu. Nah posisi itu tuh balik-balikan dulu bang pertama. Gue nggak mau kabur dari kompleks sengaja karena posisi gue itu di saat posisi gue belum ada BR semua tuh, nungguin BR karena BR belum datang. Jadi gue udah diserang, bang, gue cuman diem di kompleknya gitu, mundur maju mundur. Di saat BR gue datang, gue ributin, dia keluar salahnya gue tuh bang. Kenapa nggak gue habisin? Udah gue arahin, gue habisin gitu. Ternyata bocah gue tuh ngepending pas di saat gue keluar komplek, gue ngepending kayak gitu. Ngedek jadinya gue salah. Gue sebenarnya kalau gue bablasin terus, itu tuh pasti gue yakin dia akan jebol. Nah, tapi di saat itu lu di kick balik bang? Gue di kick balik, posisi itu gue udah nyerang, udah jebol nih bang, Subut jebol, dimajuin balik gue. Itu motor udah siap kondisi semua bang, buat siap ngejar. Itu motor udah emang strategi. Jadi setiap musuh jebol dulu pasti motor ada yang joki-joki gue tuh udah bawa motor buat ngejar dia, nabrak-nabrakin. Ternyata gue di kick balik, gue kabur langsung bang. Gue kenanya tuh posisi bukan sama musuh gue sama teman gue sendiri gue kena. Malah di kelas gue sambitin batu, malah rahang gue yang kena bang. Dari belakang nyambitin gue dari belakang bang, rahang gue nggak bisa makan gue 2 minggu. Wah kacau banget kan, gue nggak bisa makan 2 minggu. Tapi lu maafin gak bang di kelas? Ya kalau gue sih, ya kan gue bilang kalau gue, ya gue biasa aja gitu, nggak terlalu, wah gue kecergak, nggak kayak gitu bang. Nah itu bang. Tapi selama ini nih bang, ini kan udahlah, bukan topiknya udah selesai lah. Selama kesan lu nih, selama di dunia itu apa sih bang? Ya menurut gua itu buat pelajaran buat kita ya sih sebenarnya. Namanya kita remaja nyari jadi diri ya. Ya menurut gua next time di sekarang kan teknologi udah canggih semua, dan dunia tawuran sekarang kan memang sudah tidak ada ya kan. Berkurang lah ya. Bukan tidak ada tapi berkurang. Ya tapi menurut gua sekarang kita ya lebih efektif lah buat ngembangin diri. Generasi kita untuk Indonesia ini ya. Berkembang lah. Jangan kayak kita di zona nyaman yang kayak seperti kita ngelihat kurangnya mindset kita untuk ke depan, planning kita ke depan apa seperti apa. Menurut gue kayak untuk anak SMK atau anak SMA sekarang kayak gue berpikir kayak mindsetnya ubah lah. Jangan seperti kayak pola hidup kita yang udah pernah ngerasain apa yang kita rasain ya nggak? Udah dikasih gambaran sebenarnya. Udah kita kasih gambaran, jadi jangan pernah ngerasain apa yang kita rasain. Di zaman tawuran itu nggak bermanfaat menurut gua. Banyak ruginya Sekarang kita berpikir kita dibacok masuk rumah sakit, kita ngebacok kita tangkap polisi. Dicariin. Itu tuh pernah kita alamin semua ya kan. Sekarang menurut gua ya kita berpotensi kayak lebih mindset kita ubah lah. Berpikir lebih plan ke depannya. Keluarga. Iya. Bukan keluarga juga sih ya, mindset jadi diri kita lah. Kita tahu spek kita supaya seperti kayak mungkin ngedorong lingkup ya. Iyalah, ngedorong lingkup lah seenggaknya. Jangan kayak kita di zona yang seperti itu terus. Ya beda generasi lah. Udah beda generasi. Generasi kan nggak semuanya sama kan. Semua generasi berbeda-beda. Perkembangan zaman. Kayak ini aja, kayak zaman lu sekolah nih, setelan udah beda nih sama sekarang. Kalau lu pakai setelan dia dulu, antara ada foto-fotonya ya mungkin buat sekarang abis lu dibully. Iya. Dia bener-bener ngatung abis, kaos kaki mungkin ceper abis. Tas diselempangin sini ya kan. Jalan ya kan. Jalannya kayak orang gini. Ya kacau beliau dah. Pokoknya. Kali. Setelan kan udah berubah, kalau boleh tahu apa sih bang kegiatan lu? Ya kegiatan gue sekarang gue kenal sama dulu dia sekolah di 29, sekarang jadi bos gue. Nah sekarang ya gue mengabdi lah kepada dia. Seenggaknya dia udah berpikir kayak mindset gue udah berubah gara-gara dia. Dan kayak gue berpikir ya sekarang udah long term aja lah, buat long term, kayak nggak mau kayak seperti kayak dulu lagi. Minimal pola hidup lu itu udah sedikit atur ya. Udah keatur, udah kayak nggak seperti dulu lagi kayak wah yang aneh-aneh. Gue udah takut semua itu. Gue sekarang nih udah kayak berpikir wah untuk ke depan dan kedepannya. Kayak gue berpikir ya lebih banyak khawatir ya. Wah, gue sekarang
kayak lebih takut terus gitu. Takut terus. Wah, gue takut terus. Penindakan kriminal atau seperti apapun yang melanggar hukum, gue tuh kayak sekarang takut banget. Karena dari judgean dari bos gue ini. Positifnya lah ya. Positifnya. Yang lebihnya. Nah, makanya kayak untuk anak sekolah atau seperti apa itu kayak oke, lu bandel tapi tahu batasan. Kayak dalam arti gini, lu berpikir kayak orang tua lu lah, lu pikirin, jangan kayak berpikir kayak oke, lu seneng egois, lu tinggi itu. Kayak gua kan belajar dari pengalaman kayak lu harus kayak berpotensi untuk next berikutnya, gua harus jadi apa. Lu bakal gimana? Lu harus jadi gimana, ya itulah. Good Pokoknya. Tapi kan lu nih pasti kalau ada orang mau berubah tuh kadang ada motivasi, ada kata bijak yang disimpan sendiri tuh bang. Lu punya nggak sih bang kalau kata-kata bijak gitu atau motivasi lu? Ya pokoknya sebenarnya lu kalau mau sukses kayak atau seperti apa, gue lagi diajarin kayak seperti lu harus disiplin. Yes. Disiplin itu kunci utama, dan jangan lupa sholat, karena sholat itu kunci utama dari disiplinan lu. 5 waktu itu kayak lu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, semua itu disiplin. Kalau lu udah melanggar itu, udah pasti otomatis lu disiplin. Kuncinya sih itu menurut Kuncinya, kalau di situ gue bisa simpulin. Kalau lu udah biasa disiplin, udah pasti lu ketata pak. Iya nggak sih? Iya benar. Orang yang disiplin dia pasti ketata ya nggak? Sedikit-sedikit pola kehidupan lu pasti bakal berubah ngikutin disiplinnya itu. Disiplin waktu dah yang penting ya. Waktu lah, awal-awalnya lu disiplin buat ngindarin suatu hal yang negatif-negatif dikeluarin nih. Lu ngejalanin suatu hal yang lebih baik lagi nih. Dan lu itu bangun pagi lah minimal. Pagi mau lu lagi nggak ada kerjaan, mau lagi lu bisa bantu yang lain, dan lu bisa dapat informasi di luar yang ketika lu tinggal di itu buat tidur, lu ketinggalan berapa jam yang orang lain itu sibuk ngapain, lu nggak ngapa-ngapain nih. Sibuk dalam mimpi lu aja. Orang yang masih suka bermimpi di dalam tidur, dia nggak akan bisa ngejar-ngejar mimpinya. Iya nggak sih? Benar. Awang. buat Subuh 28 jangan lupa subscribe and like and comment. Makasih juga ya buat Bang Tirek nih ya, udah Yoi. mau hadir nih ya kan, dari 29 Reduskra semuanya. Untuk yang lain emang dulu rival lah boleh, tapi kan udah berkawan baik lah ya kan kita. Iyalah, jangan ada rival-rivalan. Nah, ini cuman ya kita buat have fun aja di era-era kita, buat menceritakan kisah-kisah kita. Makanya buat next, buat angkatan-angkatan yang lebih muda, lebih bersinergi lah buat negara kita sendiri. Mantap Bang Tirek ya. Makasih Bang udah hadir. Oke. Siap. Thank you. Thank you semua.